pasar di global di dunia. Termasuk investor dari China Pak yang rencana juga akan menguasai nanti banyak hal di Indonesia. Semua punya hal. Semua itu akan wait and see untuk menunggu ke presiden terpilih nanti itu kebijakannya gimana. Mazmur 89. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka... Jonas, Halo Pak Daud. saya saya ada di restoran Goyang Lidah, Oh, di mana itu Pak? Solo. Oh, Solo. Oh, aduh. Menunya apa Pak? Saya sukanya cabai. Capcay. Iya, Oh, haha. Luar biasa Pak Daud. yuk kita doa ya. Ya Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutub, bebaskan dari kegelapan. Kuasa itu bekerja atas kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Amin. Jonas. Ya Pak. Ada pesan apa Pak? Atau mungkin ada yang mau dibahas Pak? Ini Jonas, ini sekarang udah mulai harga-harga naik itu Jonas. Iya Pak. Posisi sekarang adalah deflasi, daya beli Deflasi. masyarakat turun. Betul? Betul. Nah, dalam kondisi seperti ini, Jonas, kita harus namanya bertahan, berdoa dengan iman. Tuhan memberi kita kekuatan seperti kaki rusa yang mendaki di bukit batu, Jonas. Ya, lagu ciptaan Pak Daud itu ya. Ya, Tuhan memberi kita kekuatan seperti rusa mendaki di bukit apa? Batu Batu. di Habakuk Pak ya. Oh iya. Gimana Jonas? Nah, deflasi ini disebabkan kenapa Pak Daud?
Pertama, secara makroekonomi, ekonomi makro, itu pertama karena global dunia. Ya. Kedua, karena utang negara. Oh, ya. Ketiga, karena banyak namanya bansos, Bansos. bantuan sosial. Kenapa? Karena kan bukan penerimaan, tapi pengeluaran negara. Iya, Pak. Jelas? Jelas. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Jelas, Jonas? Ya, Pak. Gimana, Jonas? Ya, Pak. Nah, jadi bukan penerimaan, tapi pengeluaran, toh, Jonas. Nah, Ya. apalagi tahun depan itu ada makan gratis bergizi. Program terbaru ya. Itu kan juga pengeluaran, Jonas. Ya, dan itu sangat besar, Pak ya. Nah, itu juga ada pengaruh juga, karena nanti mempengaruhi APBN dan termasuk pendapatan dan pengeluaran negara. Iya. Nah, kalau lihat secara global untuk tahun depan itu inflasinya naik. Globalnya ya. Nah, apakah karena sama emas masih bisa naik, Pak? apa? Emas dengan dolar. Penting saat ini adalah wait and see, yaitu melihat dulu, menunggu dan melihat. Ya. Menunggu dan apa, Jonas? Melihat. Menunggu dan melihat. Pokoknya jangan mengambil buru-buru sikap keputusan, tapi menunggu, melihat keadaan, wait and see. Ya, Pak. Jadi tahun depan itu nanti perpajakan pasti diperketat, apalagi udah mau sistem kortek. Ya, Pak. Nah, kedua, pajak mau dinaik, PPN mau jadi 12%, naik 1%. Nah, itu mempengaruhi dampak dari inflasi juga. Oh, iya. Gimana, Jonas? Ya, Pak. Dampak inflasi. Dan itu mempengaruhi secara global menyeluruh makroekonomi Indonesia. Iya. Ekonomi. Nah, nanti dampaknya kedua nanti di UMKM juga. Nah, sistematik gitu loh. Tetapi yang jelas, untungnya presidennya nanti adalah Prabowo, sehingga mengambil sikap nomor satu keamanan. Jadi negara aman dulu. Ya. Gimana, Jonas? Ya, negaranya aman dulu, Pak. Untuk negara apa? Aman Karena dulu. dengan aman itu otomatis kegiatan ekonomi bergerak tahap demi tahap, melambat atau cepat itu tergantung keamanan negara. Ya. Kedua, kepastian hukum. Ya. Semua menunggu wait and see untuk menunggu pelantikan presiden, kabinet yang baru. Ya. Dan terutama sekarang kunci adalah satu, siapa menteri keuangannya. Apa, Thomas? Jonas? Siapa menteri keuangannya? Nah, dan kedua, kebijakan fiskal apa yang akan dilakukan. Ya. Nah, itu mempengaruhi sekali dalam keputusan investor untuk masuk Indonesia. Ya. Dan langkah-langkah apa yang dilakukan oleh presiden terpilih itu betul-betul menentukan sekali pasar di
global di dunia. Termasuk investor dari China Pak yang rencana juga akan menguasai nanti banyak hal di Indonesia. Semua punya hal. Semua itu akan wait and see untuk menunggu presiden terpilih nanti itu kebijakannya gimana, kepastian hukumnya gimana, kebijakan fiskalnya gimana, itu mempengaruhi semua. Ya. Itu pandangan saya, karena saya kan pernah di pengaman presiden, pernah ada di teman-teman kongko-kongko One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Iya. Nah, dan itu sangat menentukan arah, Jonas. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Masuk akal, Pak. Hah? Masuk akal, Pak Daud. Itu sangat menentukan, Jonas. Ya. Nah, menurut Jonas gimana? Itu enggak pendapat saya? Iya, Pak. Jadi memang sekarang ini waktunya adalah untuk wait and see. Tahun depan Indonesia tetap aman. Karena BI kan independen. Beda dengan Iya. LPSK-nya, BPK, OJK kan semua sinergi. Jadi posisi Indonesia aman untuk tahun depan. Aman ya. Tapi gejolak, batuk-batuk, ekonomi pasti tetap ada. Iya. Apalagi nanti BBM naik. Oh, ada rencana naik, Pak ya, BBM ya? Nah, arahnya demikian. Ya kita berdoa supaya tidak naik lah. Ya, Pak. Gimana pandangan saya secara makroekonomi, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Jadi kita memang harus wait and see dulu juga, Pak. Yang penting. Semua wait and see semua. Tidak boleh mengambil langkah terburu-buru. Iya. Nah, semua itu akan ada kegiatan bergerak itu nanti setelah kabinet baru terbentuk. Ya. Kedua, program 100 hari arah kebijakan gimana? Itu menentukan sekali. Ya. Dan DPR MPR-nya gimana? Ribut-ribut atau tidak? Gejolak atau tidak? Makanya untuk menghadapi tahun depan itu harus koalisi pemerintahan itu harus mayoritas di DPR, terutama di parlemen ya. Iya. Gimana menurut Jonas? Iya, Pak. Pak, terkait perang ini kan isunya akan melebar segala macam, itu kan nanti juga terkendala mungkin tentang pangan. Perang, Pak. Apa Jonas? Perang Israel. Israel nanti pengaruhnya ada nanti di logistik ya. Logistik itu berhubungan dengan impor, distribusi. Karena kan itu ada laut lepas toh. Ya. Nah itu nanti pasti gejolak harga juga. Ada di sini gejolak harganya 3, yaitu pertama itu minyak, kedua emas, ketiga US dollar. Itu sangat sekali pengaruh ini secara global, Jonas. Iya, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak Daud. Tapi tahun depan aman-aman aja. Oke, lanjut, Jonas. Tanya jawab. Pak Daud, sedikit, Pak, tentang kuasa gelap ini, Pak. Ini kan banyak mungkin jemaat-jemaat Tuhan yang merasa ini serangan kuasa gelap. Merasa ada serangan kuasa gelap, mungkin pekerjaan nggak bisa berhasil karena serangan kuasa gelap. Jadi banyak yang disangkut pautkan karena kuasa gelap kan, Pak. Nah, itu harus dilihat dulu dengan menguji roh dulu. Tapi yang penting semua suruh doa, darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Darah Yesus bentengi.
Ya, itu terus tiap hari lah. Biar Ya, aman. Pak. Oke, Pak. Oke. Mazmur 89. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan, orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu, ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuhmu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena namamu. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu, dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita, kepunyaan Tuhan, dan Raja kita, kepunyaan yang kudus Israel. Pernah Engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang Kau kasihi. Katamu, telah Kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah Kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa